Halo teman-teman, selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting bagi perekonomian negara, yaitu kebijakan fiskal. Sederhananya, ini adalah cara pemerintah mengatur penerimaan seperti pajak dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuannya untuk apa sih? Bisa untuk menstabilkan ekonomi, mendorong pertumbuhan, mengurangi pengangguran, atau mengendalikan inflasi. Nah, untuk menjelaskannya lebih detail, saya sudah mengundang dua narasumber kita, Stephen dan Caroline. Sebelum mereka menjelaskan pendekatannya masing-masing, penting untuk tahu alat atau instrumen utama kebijakan fiskal. Ada dua yang utama. Yang pertama adalah belanja pemerintah. Ini semua pengeluaran pemerintah dari membangun jalan, sekolah, hingga membayar gaji pegawai. Dan yang kedua ada pajak. Ini adalah sumber utama pendapatan negara yang bisa dinaikkan atau diturunkan untuk mempengaruhi ekonomi. Nah, sekarang mari kita dengar penjelasan dari Stephen tentang salah satu pendekatan kebijakan fiskal. Terima kasih Prof. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan belanja seimbang atau balanced budget approach. Prinsipnya adalah menjaga agar pengeluaran dan penerimaan negara seimbang dalam jangka panjang. Tujuannya adalah agar negara tidak terlalu banyak berutang dan menjaga stabilitas fiskal. Tapi ini bukan berarti harus selalu sama persis setiap tahun. Saat ekonomi sedang lesu atau resesi, pemerintah bisa menetapkan defisit anggaran. Artinya, belanja lebih besar dari penerimaan untuk mendorong ekonomi. Sebaliknya, saat ekonomi terlalu panas atau inflasi tinggi, pemerintah akan menetapkan surplus anggaran. Artinya, penerimaan lebih besar dari belanja untuk mendinginkan ekonomi. Jadi, intinya adalah keseimbangan dalam siklus ekonomi. Sekarang giliran saya akan menjelaskan tentang kebijakan anggaran dinamis. Pendekatan ini melihat bahwa kebutuhan negara itu terus berkembang dan meningkat. Jadi, jumlah penerimaan dan pengeluaran negara juga harus semakin besar dari waktu ke waktu, tidak statis. Kenapa dinamis? Karena pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, layanan publik, dan terutama pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan itu cenderung terus bertambah seiring pertumbuhan populasi dan target pembangunan negara. Jadi, anggaran dinamis ini memastikan negara punya cukup sumber daya untuk membiayai semua kebutuhan yang berkembang itu. Fokusnya pada pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan yang jangka panjang. Terima kasih Stephen dan Caroline atas penjelasannya. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat ada dua arah umum dalam kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Ini dilakukan saat ekonomi lesu. Caranya dengan menambah belanja pemerintah atau mengurangi pajak. Tujuannya untuk meningkatkan permintaan dan menggairahkan ekonomi. Contohnya seperti saat Budi menyebut defisit di masa resesi. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Ini dilakukan saat ekonomi terlalu panas atau inflasi tinggi. Caranya dengan mengurangi belanja pemerintah atau menaikkan pajak. Tujuannya untuk mengerem permintaan dan menurunkan inflasi. Contohnya seperti saat Stephen menyebut surplus di masa inflasi. Pendekatan Stephen dan Caroline tadi adalah cara pengelola anggaran yang bisa saja bersifat ekspansif atau kontraktif tergantung kondisi. Jadi, teman-teman, kedua pendekatan yang dijelaskan Stephen dan Caroline punya fokus yang berbeda. Pendekatan Stephen lebih menekankan stabilitas dan kehati-hatian jangka panjang, sementara pendekatan Caroline lebih menekankan adaptasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Benar, Prof. Kami berdua ingin yang terbaik untuk ekonomi. Hanya saja dengan penekanan yang sedikit berbeda. Betul, dan seringkali elemen dari kedua pendekatan ini bisa dikombinasikan. Tentu saja, dalam praktiknya, menerapkan kebijakan fiskal punya tantangan tersendiri. Misalnya ada kelambatan waktu antara kebijakan dibuat hingga dampaknya terasa, atau tekanan politik yang bisa mempengaruhi keputusan. Ini membuat tugas pemerintah tidak mudah. Nah, itulah gambaran singkat mengenai kebijakan fiskal, pendekatannya, serta beberapa poin penting lainnya. Ingat, kebijakan fiskal adalah
alat penting pemerintah untuk mengarahkan ekonomi menuju kondisi yang lebih baik bagi kita semua. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa.